wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustaz Salman Al-Islami LCMA. Untuk besok malam Bapak Ustaz menjadi Pratama SSI. Laporan promo Ramadan saldo kas kemarin malam Rp154.000, pemasukan Rp312.000, saldo kas malam ini Rp466.000. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kemaksiatan dapat mengurangi kenikmatan kita dalam taat kepada Allah, maka berkurang semangatnya. Baru seminggu, baru setengah jalan dari ibadah Ramadan, sudah soyo, sudah nggak semangat lagi. Ini sangat disayangkan. Padahal la'alakum tattaqun, Allah sangat serius untuk berpesan kepada kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita supaya serius dengan banyak ayatnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin. Bahwa Allah sudah siapin untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya, jamaah Masjid Al-Falah, sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya tidak ada batas keluasan surga itu. Maka Allah pengen bilang ini sebenarnya, jangan sampai di antara jamaah Masjid Al-Falah ada yang gak masuk surga itu. Sebab surganya luas banget, tiada batas, dunia tiada batas. Maka sayang kalau ada di antara jamaah Masjid Al-Falah yang tidak sampai masuk surga. Waliyatubillahi min dzalik. Masya Allah, jangan sampai. Soalnya surganya luas banget, ya seluas langit dan bumi. Masya Allah, kebayang. Makanya Allah sampai pesan begitu, jangan sampai di antara kita ada yang gak masuk surga, sebab aku telah menyiapkan surga luas banget gitu. Maka la'alakum tattaqun sekali lagi harus disambut dengan serius, harus disambut dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati kita. Harus kita tinggalkan kemaksiatan yang masih bercokol di dalam diri kita. Supaya apa? Semangat terus, ya kan? Ya semangat terus. Jadi kalau orang yang dirinya tidak ada maksiat, dia akan semangat dari awal sampai akhir. Ya, hari pertama sop pertama, hari kedua sop kedua, sampai hari ke-30 di sop yang pertama. Emang di masjid itu cuma ada sop satu doang, nggak ada lagi kedua, ketiga cuma satu doang. Tapi jangan diremehkan kalau begitu orang yang istiqomah, nggak mundur dia. Tapi kalau orang yang istiqomah mundur sudah, ya udah loyo. Oleh karena itu, ketika Allah berpesan la'alakum tattaqun, Allah pesannya serius banget, gak main-main. Disambut sama Nabiullah Muhammad SAW juga dengan serius. Tidak ada istilah Nabi kita tercinta itu main-main di dalam menggapai ibadah bulan Ramadan, gak ada. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW semulia ini dalam ibadahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, selembut ini dalam sedekahnya, kecuali saat di bulan Ramadan. Artinya ketika masuk bulan Ramadan, Nabi lebih kedermawanan Nabi pada saat masuk bulan Ramadan lebih. Jadi malah bertambah meningkat gitu.
Jadi siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pasti akan membantunya semampu Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan selembutnya sedekahnya. Selembut. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi diumpamakan itu saking lembutnya aktivitas Nabi di bulan Ramadan sampai mengalahkan angin sepoi-sepoi. Kan biasanya yang namanya angin sepoi-sepoi kan buat ngantuk tuh, ya Bu ya, suka kalau kita kena angin sepoi-sepoi itu ngantuk, apalagi kalau kena AC itu ya, AC adem-adem nih, dengerin dapat terawih ada AC itu kan, wah langsung udah ngantuk banget. Angin sepoi-sepoi juga begitu, saking luar biasa angin sepoi-sepoi itu dapat mempengaruhi orang jadi ngantuk. Nah itu kalah angin sepoi-sepoi sama lembutnya Nabi dalam sedekah, sama pemberian yang banyak di dalam bulan Ramadan. Dan sangat mulianya Nabi SAW ibadah di bulan Ramadan. Jadi yang sepoi-sepoi kalah itu. Padahal sebenarnya yang sepoi-sepoi itu luar biasa. Yang dapat mempengaruhi orang sampai ngantuk gitu kan. Nah jangan dirahmati Allah. Bahkan juga Nabi Muhammad SAW saking seriusnya itu sedekahnya, kedermawanannya itu bisa mengalahkan angin, kecepatan angin, hembusan angin. Bayangin aja, angin itu kan nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Itulah Nabi Muhammad SAW serius banget. Nah, karena Nabi Muhammad serius menyambut seruan Allah la'alakum tattaqun, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh tabi'ut tabi'in, diikuti oleh para ulama salafus saleh. Karena mereka berpikiran begini, itu Nabi saja yang dijamin masuk surga. Nabi Allah, utusan Allah serius, bagaimana lagi kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang tidak dijamin masuk surga, mestinya lebih serius menyambut bulan suci Ramadan, ya seperti Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita lebih pantas untuk serius. Nah itu jangan dirahmati Allah. Pertanyaannya, kenapa kita mesti serius di dalam menyambut ibadah bulan Ramadan atau mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan tadarus, dengan tarawih, ya. Tarawih jangan lupa tetap nih kita laksanain karena memang sunnahnya begitu kan. Yang dirahmati Allah Taala. Ada orang sholat tarawih dia nggak tarawih. Kok nggak tarawih? Kita bisa bulan Syawal udah habis kok. Bulan Syawal tarawih. Tarawih bulan Ramadan, ya kan? Bersama-sama dengan kaum muslimin dan muslimat. Dia sayang banget orang-orang tarawih dia nggak tarawih, orang-orang tadarus dia nggak. Makanya rubah deh. Nih, yang sufi-sufi rubah nih. Apa tuh sufi suka film? Rubah tuh. Sekarang jadi subur, suka Quran. Lumayan tuh nonton ikatan kita berapa jam? 1 jam. Kalau 30 menit 1 juz, berarti 1 jam 2 juz. Sudah dapat kita baca Al-Quran. Makanya untuk bulan Ramadan dari sufi ke subur deh, ya kan? Suka film jadi suka Quran. Insya Allah nanti jadi kebiasaan sampai bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Itu namanya dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Jadi kenapa Nabi serius, para sahabat serius menyambut seruan Allah? Pertama alasannya bahwa tidak semua hamba Allah itu bisa menikmati ibadah Ramadan. Enggak semua hamba Allah. Kalaupun hamba Allah ada yang ketemu dengan bulan Ramadan, ada yang sakit, betul kan nih? Jadi terasa kurang nikmat, walaupun bisa dikobok di bulan lain. Tapi jujur, ya, ketika tidak bareng bersama kaum muslimin, puasanya kurang nyaman, kurang enak, kurang nikmat. Ya kan, karena udah habis bulan Ramadan, dipotong bulan yang lain. Makanya beruntunglah kita, bersyukurlah kita masih sehat walafiat ketemu bulan Ramadan. Ayo kita serius menyambut seruan Allah la'alakum tattaqun. Kenapa? Alasan yang pertama, karena tidak semua hamba Allah dapat merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan. Alasan yang kedua, kenapa kita mesti serius menyambut seruan Allah la'alakum tattaqun sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat serius? Alasan yang kedua, karena boleh jadi ini ibadah Ramadan kita yang terakhir. Belum tentu tahun 2022 bertemu lagi. Jangankan 2022, ya, sebelum Ramadan berakhir juga boleh jadi ajal kita telah tercatat. Makanya jangan dirahmati Allah yang loyo-loyo tadi itu, yang harus sudah sampai finish, dia belok kanan belok kiri kan rugi kan. Terus semangat sampai finish.
Karena boleh jadi kita loyo di tanggal 15 Ramadan, ternyata ada kita udah tertulis di Lauhul Mahfuz tanggal 25 Ramadan modal. Mati. Kita lagi, wah lemes kan loyo, udah gak semangat ya kan. Ya tawaf di mall ya kan, tawaf di pasar, udah gak semangat gitu. Udah kayaknya udahlah awal-awal aja gitu kan. Ternyata ajalnya sudah tercatat tanggal 25 Ramadan. Dia lemesnya, nggak semangatnya tanggal 15. Kan kita itu berapa hari lagi tuh? 10. 5 hari lagi ya? 10 hari lagi? 10. 15 menuju 25 aja. Kan saya mestinya tetap semangat, tetap istiqomah dalam ketaatan sampai akhir Ramadan, sampai finish. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Datang Ramadan gembira, selesai Ramadan nangis. Pengennya apa para sahabat dan Nabi Muhammad itu? Setiap hari Ramadan, setiap bulan Ramadan. Makanya mereka serius banget, gak ada yang main-main. Nih coba deh, jangan jauh-jauh deh. Jangan Nabi Muhammad, jangan para sahabat kan kejauhan dia. Ulama yang dekat dah, Imam Syafi'i. Yang biasanya Imam Syafi'i itu kalau bukan bulan Ramadan, satu hari satu kali khatam Al-Quran 30 juz. Pas masuk bulan Ramadan dua kali sehari khatamnya. Jadi kalau sebelum bulan Ramadan satu hari satu kali khatam, pas masuk bulan Ramadan berapa kali? 2 kali khatam dalam satu hari. Masya Allah, banyak banget. Berarti sebulan berapa kali khatam tuh? Hitung aja dah, ya kan, kali-kali. Ya kan? Nah, jadi itu seriusnya Imam Syafi'i menyambut bulan Ramadan. Harusnya bertambah bukan malah menurun. Bahkan justru jauh panggang dari api waliyadzubillah. Makanya Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Ta'ala, lagi apa tadi? Serius dalam menyambut seruan Allah Ta'ala, sepenuh jiwa, sepenuh hati kita. Tinggalkan maksiat, bersihkan kalau masih ada kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, jangan sampai masih bercokol di dalam jiwa dan hati kita. Kenapa tadi alasan yang pertama? Tidak semua orang dapat menikmati ibadah Ramadan. Yang kedua, boleh jadi ini Ramadan tidak berulang lagi. Enggak ada ulang 2 kali, enggak ada. Boleh jadi jamaah yang dirahmati Allah. Saya ada jamaah yang baru mau Idul Fitri, ya ibu-ibu ya, itu meninggal dunia. Ya, baru mau Idul Fitri, jadi belum selesai. Kalau nggak salah 2 hari sebelum Idul Fitri, dia sudah meninggal dunia. Ya, sekarang suaminya kawin lagi, ya, sama istri yang lain. Nah, makanya kan yang paling setia cuma satu tuh sebenarnya, Al-Quran Al-Karim. Dari dunia sampai akhirat temenin kita semuanya. Makanya jemaah dirahmati Allah Ta'ala, Allah juga mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maknanya nidaul habib wal khasi, panggilan kesayangan dari Allah, panggilan kecintaan dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Jadi kalau imam nanti baca ada kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mestinya hati kita berbunga-bunga karena kita lagi disayang-sayang sama Allah, lagi dimanja-manja sama Allah. Jadi Allah punya panggilan kesayangan untuk kita semua, apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Sama seperti Bapak Ibu juga punya panggilan kesayangan dengan suami, dengan istri. Ayam beb udah pasaran, ya kan? Mungkin ada yang lain ya kan, gembrot atau apalah gitu kan. Nah, ada kan disuka dipanggil gembrot. Anak saya dipanggil inian embot, ya kan? Sampai sekarang padahal udah nggak gemuk lagi. Dulu kurus ini kan. Dulu gemuk banget, sekarang tapi dipanggil embot dulu. Namanya Najla Uinuha, dipanggil embot, nggak bisa hilang. Mungkin itu panggilan kesayangan ya. Dari kecil sampai dewasa masih dipanggil. Dan kata Nabi, panggillah orang yang paling dia sukai ya, namanya gitu. Jadi kalau dipanggil gembrot suka, panggil aja nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau dipanggil gembrot nggak suka, jangan dipanggil lagi, ya kan. Nanti jadi masalah gitu teman. Nah, Nabi punya panggilan khusus untuk Ibu Aisyah, ya Humairah, ya Humairah. Apa artinya Humairah? Salah. Masa kemerah-merahan lubang-lubang dong bisa kulit. Yang Humairah itu artinya adalah wahai yang kulitnya putih. Jadi Ibu Aisyah itu kulitnya putih banget. Sampai kalau lagi cemburu marah kelihatan merahnya di pipi kayak pakai. Kan kalau orang yang putih banget gitu tuh Ibu ya. Ya kan? Orang putih banget kulitnya begitu. Kalau
kena panas juga ketahuan tuh ya merahnya gitu. Jadi bukannya kemerah-merahan, tapi juga kan gak enak juga loh yang keputih-putihan ya kan. Jadi yang pas itu yang kulitnya putih karena bunda putih banget. Bapak Ustaz, coba aja searching di Google, pasti yang merah artinya yang kemerah-merahan ya kan. Salah tuh, harus diperbaiki. Kalau mau tahu makna bahasa Arab, tanya sama orang Arab asli, kebiasaan dia. Kenapa Ustaz kok nggak dipanggil abiyad atau baydo yang kulitnya warna putih? Itu bukan kebiasaan dari orang Arab memanggil seseorang, karena abiyad baydo artinya adalah putih suci tanpa aib. Kan enak juga masa dipanggil orang, mana ada orang yang suci dari aib? Nggak ada kan? Maka dipanggil apa? Ya Humairah, wahai yang kulitnya putih. Di sana juga kalau misalkan warna kulitnya hitam, nggak dipanggil hitam, ya aswad kagak. Masya Allah, tega banget ya kan? Nggak ada yang kulitnya hitam-hitam kan nggak ada. Asmar sebenarnya gitu ya. Insya Allah lembut sekali ya. Itu kebiasaan orang Arab ketika memanggil siapapun yang dia sukai. Itu jamaah dirahmati Allah. Allah juga punya panggilan kesayangan untuk kita semua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Semoga kita semuanya sekali lagi bisa serius menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadikan seolah-olah setiap ibadah kita itu, baik bulan Ramadan, baik sholat, baik puasa, baik baca Al-Qur'an, seolah-olah itu bacaan Quran kita yang terakhir. Seolah-olah itu sholat kita yang terakhir. Seolah-olah itu ibadah Ramadan kita yang terakhir. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang serius di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Saya doakan Bapak Ibu semua istiqomah dalam ketaatan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semuanya siap dan terus istiqomah membaca Qur'annya, tahajudnya, tarawihnya, semuanya istiqomah sampai akhir Ramadan, dan insya Allah nanti ketemu bulan Ramadan lagi tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.